Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya sami sehat sedaya insyaallah nggih. Alhamdulillah sudah lewat insyaallah masa peralihannya nggih. Yang flu masih banyak enggak? Ada sebagian nggih, ada sebagian. Maka kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan sakitnya kita menjadi penggugur dosa-dosa kita insyaallah. Dan kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sebagaimana biasa saya ingatkan bahwa nikmat ini adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan pada saatnya nanti. Maka kita di dunia ini sedang menulis LPJ kita, laporan pertanggungjawaban kita, setiap hari, setiap waktu ditulis. Dan sayangnya LPJ kita tuh nggak bisa dibetulin. Yang sudah lewat ya sudah, yang sudah lewat sudah ditulis tanggal sekian begini dan begitu sudah. Kita sedang merancang yang ke depan. Maka kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan sisa waktu yang kita terima nanti benar-benar tambahan kebaikan. Yang tercatat adalah kebaikan-kebaikan saja. Insya Allah nih, sebagaimana kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya tentang kisah dari tentang hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang saddidu wa qaribu wa'malu. Kita disuruh oleh Rasulullah untuk sadid itu lurus betul. Niatnya ya bener terus, maksudnya niatnya. Niatnya bener terus, sholat ya tepat waktu terus, niatnya begitu. Delalai kok ya rapati yo iso wa qaribu yuk nek salah ki yo aja kadon. Gitu. Wa malu maka beramalah setiap waktu. Dan ketahuilah wa'lamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya yang terbaik di antara ibadah kalian adalah sholat kalian. Jadi kita sambil belajar kitab Negeri Akhirat, sambil belajar fikih sholat, supaya antara akidah dengan fikih berimbang, insya Allah. Benar-benar kita bersyukur dan mencatat betul dengan baik tentang apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Jangan sampai kekeliruan di masa lalu kemudian diulang lagi. Jadi setiap kekeliruan yang sudah lewat, kalau bisa ya diperbaiki, ditutup dengan kebaikan-kebaikan. Baik, kita masuk ke di awal masuk ke kitab Negeri Akhirat dulu. Kemarin sudah sampai ke jenis-jenis orang ketika menghadapi kematian, yaitu yang sibuk, yang tobat dan yang arif itu kemarin nggih. Kalau nggak salah itu nggih. Yang sibuk adalah orang-orang yang waktunya nikmatnya terperdaya oleh dunia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 185 di akhir ayat dikatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa sesungguhnya kenikmatan dunia itu betul-betul memperdaya kita, sehatnya kita, kedudukan kita, waktu longgar kita itu memperdaya kita, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya. Jadi kadang-kadang memang kita tuh perlu dikurangi nikmat, kadang-kadang supaya kita sadar bahwa nikmat itu sungguh-sungguh bermanfaat. Adanya nikmat sehat terasa ketika sakit, gitu. Kita merasakan nikmat sehatnya bisa melihat ketika BLN. Tahu BLN betul? Iya, di tempat saya istilahnya BLN merah-merah itu loh. Aduh, nek mus abang-abang niku lak nggo nonton wis rekoso pol-polan. Giliran sehat, mbuh nonton apa wae ora ngerti. Ora kelingan gek loro. Makanya kadang-kadang nikmat itu memang berpotensi memperdaya kita. Makanya kadang-kadang sekali lagi kadang-kadang sakit itu penting. Sehat wae. Kadang-kadang kita lupa bahwa sehat itu nikmat yang besar. Begitu sakit kerasa, oh ya Allah, sehat itu ternyata yo, masya Allah, nikmat yang luar biasa. Ning nek suira loro, ora kerasa niku, lali. Waktu dalam kondisi sakit, kita meronta-ronta, ya Allah, nek mari aku tak rajin sholat. Bareng wis mari, lali meneh. Itu. Ya makanya sekali lagi, orang yang sibuk adalah orang yang memandang kematian dengan cara membencinya. Dia benci dengan kematian. Tidaklah dia mengingat kematian kecuali sedikit sekali. Krungu orang mati yo, anggap pra krungu lah gitu. Padahal belakangan ini banyak orang meninggal
masih muda-muda nih. Kemarin saya dikagetkan, kan jangan juga dengernya ada di dekat Masjid Al Huda itu masih muda meninggal katanya, katanya begitu nih. Subhanallah. Saudara jenengan bukan? Bukan. Subhanallah, masih baru nikah sebulan katanya nggih. Iya, subhanallah. Masih muda ibu-ibu. Makanya ngaji itu penting. Ya, agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bicara tentang masalah manfaat salat insyaallah. Supaya kita lebih clear, ya. Kemudian kemarin kita sudah menyampaikan orang yang kedua adalah golongan orang yang tobat. Cirinya apa? Dia itu takut mati disebabkan karena kurang bekal. Seperti kita pada umumnya. Jadi nanti tangleti, wis siap mati apa urung? Urung, kan gitu. Sebab bukan karena benci kematian, tapi karena kok ya urung patut tuh ngadep Gusti Allah ngene iki nggih mboten. Rasane kok bekale cik urung oke. Gitu, tobatnya belum banyak, amalnya belum banyak sehingga kita malu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita membenci kematian, tapi karena kita khawatir. Digambarkan oleh para ulama seperti seorang laki-laki yang hendak melamar calon istrinya ning dinteni karo bojone ora teko-teko ngopo, lagi ngumpul ke duit nggo lamar kowe gitu. Sebab kaya khawatir nek teko saiki ora patut. Itu. Yang istrinya harapannya gelangnya 100 gram. Nembentu 10 gram. Engko nek teko karo calon mertuane mulih repot gitu nggih. Masya Allah nggih. Kemarin yang ngelamar anak mas kawinnya 100 gram 100 juta plus 190 gram. Pinten niku? Sak gram pinten saniki Mas? Ya Allah nggih, duitnya 100 juta, emasnya 190 gram. Masya Allah, Masya Allah. Nah niku orang yang melamar dengan persiapan yang baik. Nah kita orang yang tepat seperti itu. Nah di antara bukti orang yang tepat, nopo cirine wingi tek sikelingan mboten? Dia rajin beramal soleh. Gitu? Matur nuwun Pak. Ya jadi ya namanya mau ngelamar dinten-ten nih kali. Calon istrinya, wis entuk piro Mas? 10 gram. Entuk piro Mas? 15 gram. Jadi dia beramal soleh. Jadi cirinya orang yang bertobat jenengan dikategorikan orang yang kedua ini jikalau jenengan itu banyak beramal soleh karena sedang menambah bekal. Dan insya Allah kebanyakan kita begitu. Kemudian orang yang arif, menikah orang yang sudah rindu dengan bertemu kekasihnya. Orang yang rindu dengan kematian. Orang mati-mati yo kapan yo? Katanya jenengan yo urung lah. Saya juga belum itu. Si pengen suwi, si pengen golek sangu sing oke. Dan memang dikatakan di lanjutan kitabnya bahwa orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Khairun nas man tola umuruhu. Orang yang baik, sebaik-baik orang adalah siapapun tola umuruhu, panjang umurnya, dan wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Itu orang yang paling baik itu. Jadi umure dawa apik amale. Kemudian dikatakan wasyarrun nas, tiang ingkang paling elek man tola umuruhu, yang umurnya banyak tetapi wasa'a amaluhu, ning amal elek. Ini amal elek mati wae lah, ngapain urip dawa-dawa. Ya sebab tambah dawa tambah elek. Tambah dawa tambah jero nerakane. Paham nggih? Mulane sering saya katakan yang arep elek mati wae, ngopo? Urip nek arep elek. Sebab kenapa? Semakin panjang umurnya di dalam keburukan, maka semakin buruk dia. Maka sekali lagi dengan kita belajar yang 3 hal itu, tetap yang terbaik adalah orang yang paling panjang umurnya dan baik amalnya. Maka walaupun dia orang yang arif, walaupun sudah merasa siap, tetap nggak boleh minta, ya Allah aku pengen mati saiki, mboten. Mboten nggih. Tetap meminta umur panjang itu penting. Nggih. Ada nggak yang minta kayak gitu? Saya ceritakan ke dengan mertua saya itu ada kadang gitu, kalau hari Jumat itu aku kalau dijemput-jemput tuh ini. Kok suwi mentoh. Bareng saya sampaikan tentang hadis tentang masalah umur panjang, baru dia sadar bahwa oh iya nek ngono aku tuh semangat urip lah. Tak nambah amal itu. Kemudian kita sampai di bab ini kemudian ada bab anjuran ziarah kubur bagi laki-laki, enggak saya bahas, kan ini untuk laki-laki. Kemudian
Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, sudah kita bahas. Kemudian, nah ini berikutnya, sakit sebagai penebus dosa bagi setiap muslim. Sudah belum kemarin? Belum nggih? Apa sudah? Ya, saya bahas sedikit nih. Sakit sebagai penebus dosa bagi setiap muslim. Jadi Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adan min maradin famasiwahu." Tidaklah seorang muslim terkena musibah dalam bentuk sakit atau musibah lainnya. Imbu, napa mawon bentuknya musibah, illa kecuali hattuluhu lahu sayyiatihi kama tahuttus syajaratu waraqaha. Kecuali dia akan dihilangkan kesalahannya, digugurkan kesalahannya sebagaimana gugurnya daun-daun dari pepohonan. Terus niku nggih. Jadi nek jenengan diwai kei loro sakit itu kados to dosane jenengan sing teng wit-witan niku rontok nganti bersih. Nganti ora ono dedaunan. Dedaunan maksudnya dosa-dosanya. Nggih. Jadi jenengan tidak usah sedih kalau kebetulan pas diparingi sakit. Ini sebab nopo? Di antara derajat orang Islam itu diantaranya diangkat oleh sakitnya. Makanya saya sampaikan pada panjenengan ini, orang muslim itu kalau kedudukannya tinggi, kita kan masing-masing punya kedudukan nanti di surga. Cuma kita nggak tahu bahwa 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ditentukan. Bu Yuni di mana, Pak Wahid di mana, bapak-bapak di mana, ibu di mana, sudah ditulis semua. Cuma kita nggak diberitahu. Seandainya ternyata kedudukan kita tinggi, dan insya Allah tinggi karena jenengan rajin ngaji, insya Allah tinggi. Kemudian istighfarnya jenengan kurang banyak, amal jenengan kurang banyak, maka nanti ketika sakaratul maut berat. Sebab nopo? Dipolke pada saat sakaratul maut. Supaya jenengan sampai derajat yang tinggi. Paham maksudnya ya? Jadi nek amalin jenengan kurang oke, istighfarin jenengan kurang oke, kok jenengan jebul ke takdir dhuwur teng surga. Nanti di sakaratul maut itu dibuat berat sakaratul mautnya jenengan. Makanya supaya menghindari itu jenengan harus banyak amal soleh, banyak istighfar. Karena masing-masing kita sudah ada ketentuannya. Nek kedudukannya rendah, malah mbok menawa sakaratul mautnya ringan. Makanya kalau jenengan melihat orang soleh kok sakaratul mautnya berat, bukan berarti jelek, belum tentu. Belum tentu. Sebaliknya, Bapak Ibu semuanya, menawi wonten tiang non muslim, ditit yang Islami, ditit yang Islam, kok apian, sering nulungi wong, melu bangun dalan, ngikut biaya pendidikan anak, bahkan kadang-kadang paring teng pesantren. Non muslim kan kadang niku, paring beras teng pesantren, kadang-kadang seperti itu. Maka nanti dia akan diberi hadiah oleh Allah dengan sakaratul maut yang ringan. Sebab nopo? Sebab Allah itu maha adil. Semua kebaikannya orang non muslim itu dibalas di dunia. Mereka jangan perhatikan, nek ono wong non muslim kok lomoh mesti sugih. Dijamin itu. Nek enten tiang non muslim kok seneng sedekah, dijamin tambah sugih. Sebab Allah itu maha adil. Dibalas semuanya di dunia, Bapak Ibu semuanya. Beda dengan orang muslim nggak selalu yang rajin sedekah terus diparingi rezeki, karena belum tentu. Sebab sebagian ditabung untuk akhiratnya. Dan itu yang lebih baik sebenarnya. Monggo sambil diunjuk nggih. Monggo Pak, diunjuk Pak. Jadi dari Sa'id bin Aslam Maula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apabila ada dosa seorang mukmin yang tidak tertebus oleh amalnya, maka kematian akan melunasinya, sehingga sakaratul maut dan penderitaan saat kematian mengantarnya sampai tingkatannya di sorga. Ngaten nggih, Bapak Ibu nggih. Jadi kalau jenengan kurang amal, istighfarnya kurang banyak, sementara mungkin pernah bermaksiat belum tobat, maka nanti sakaratul maut sebagai pelunasnya, sehingga jenengan akan sampai di derajat yang tinggi di sisi Allah. Maksudnya dibales dulu di dunia, supaya teng akhirat jenengan tinggal menerima enaknya. Dan sesungguhnya orang kafir yang telah melakukan kebajikan di dunia,
damel kesaenan, maka akan diringankan beban kematiannya sehingga benar atau genap nih pahala yang dia peroleh. Wong jenenge tiyang apik niku dibalas apik. Kalau aturane kan jenenge niku. Muslim non muslim niku nek gawe apik yo dibalas apik kali Gusti Allah. Hanya saja kalau non muslim di dunia, bukan di akhirat. Maka nek tiang non muslim kok apian mesti gampang uripe. Nggih. Nek wong non muslim kok rajin sedekah dijamin sugih. Sebab napa? Dibalas berkali lipat di dunia. Sampai pun nanti kematiannya diringankan. Kadang-kadang tersenyum. Ini pernah nggak lihat orang non muslim meninggal tersenyum? Oh penak men yo. Wong sing muslim kok malahan. Itu. Belum tentu jaminan bahwa itu baik dan buruk. Kita sudah belajar sekarang dalilnya, makanya kan kalau melihat orang sakarul maut bisa ngira-ngira, oh wong kuwi wong soleh mau nek rekoso mungkin ada dosa yang harus ditebus. Gitu. Jadi kita tidak tahu dosa apa, ya. Makanya kalau kita ingin betul-betul ringan sakarul mautnya, banyak amal soleh. Banyak amal soleh. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda 3 hari menjelang wafatnya, janganlah seorang dari kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Ini bab berikutnya, yaitu janganlah seorang dari kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sepindah-pindah panjenengan seto kecuali jenengan sedang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya pripun? Jenengan memprasangkai bahwa dosa saya diampuni. Itu. Jadi kalau menjelang kematian itu kan selalu kita akan mengalami masa-masa yang kritis. Kita akan takut nih, kita akan merasakan pedih gitu, kita akan sedih gitu. Karena sakaratul maut memang berat nih. Jadi sekali lagi, jangan pernah dengan sedo kecuali dalam kondisi sedang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika Rasulullah pernah mendatangi seseorang pemuda yang sedang sakit. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang kamu rasakan hari ini? Maka dikatakan bahwa saya berharap kepada Allah dan saya takut kepada Allah. Nah ini subbab namanya roja dan khauf di dalam ibadah hati. Jadi ibadah hati ini enten plus minus hampir 15. Di antaranya adalah roja dan khauf. Niku kan ngati niku. Roja niku ngarep-arep. Ya Allah, kula ngarep-arep teng jenengan. Jenengan niku rahmatnya luas ya Allah. Walaupun saya banyak dosanya ya Allah, Engkau tuh ngampuni saya. Begitu. Namanya roja itu. Nah, kemudian khauf itu takut. Perasaan takut. Ya Allah, dosaku kok akeh men ya Allah. Nah, para ulama menyebut umpami panjenengan dalam kondisi sehat sedikit sehat, maka yang dibesarkan adalah khaufnya, rasa takutnya. Paham maksudnya nggih? Sebab nek jenengan sehat kok jenengan yang dibesarkan rojanya, jenengan mungkin gampang ke Allah Gusti Allah ki rahmatnya luas, kalau aku salah yo ben paling yo diampuni. Ini masalah. Nggih, paham nggih? Paham nggih? Tapi nek jenengan menjelang meninggal, wis entek ngoten meh-mentek jenengan yang dibesarkan ada rojanya. Ya Allah, dosaku kene jenengan tuh pengampun lho, begitu maksudnya. Jangan sampai wah aku kene wis payah ki balik bakalan disiksa. Itu jangan. Jadi jenengan harus menghadirkan rasa berprasangka baik kepada Allah. Dalilnya adalah Quran surah Fussilat ayat ke 23. Banyak suatu kaum hancur berantakan dikarenakan karena prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dua jenis ibadah hati, ingat-ingat adalah khauf dan roja. Khauf itu rasa takut, roja itu rasa harap. Niku kedah imbang niku. Tetapi nek jenengan dalam kondisi sehat seperti sekarang, banyakin khaufnya sehingga jenengan arep ngopo-ngopo niku wedhos. Aduh, arep ngomongi jebul aku mati bariki. Arep ninggalke salat, kok jebul bar salat aku mati? Begitu loh. Sehingga timbul rasa takut. Maksud takut disitulah takut yang melahirkan dua hal. Menika takut yang membuat jenengan jadi rajin ibadah dan takut yang membuat jenengan jatuh wedi gawe elek. Paham nggih? Nah nek jenengan sehat terus niku. Nek jenengan sehat diokeh-okehi wedine. Ojo diokeh-okehi arep-arepane. Nggih. Sebab nek diokehi pangarep-arepenipun, jenengan akan mengatakan Allah Gusti Allah ki Maha Pengampun kok. Aku saiki zina yo ora apa-apa minta ampun. Nah, seperti itu kan?
Bisa seperti itu. Anak saya aku ngomongin apa? Gue baru ngomongnya kan istighfar iso. Nanti engkau diampuni kali Gusti Allah. Ini kok. Gini lagi. Nah ini kok. Roja itu seperti itu. Roja itu harap-harap ya Allah. Nak jen aku dosanya akeh ya Allah ya diampuni ya Allah itu. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang dalam situasi sakaratul maut hadir rasa tadi yaitu apa? Khauf dan roja. Rasulullah bertanya, bagaimana keadaan kau orang yang mau mati itu? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya itu dalam kondisi berharap kepada Allah, ini saya ya takut kepada Allah. Maka Rasul menyebutkan, jikalau keadaanmu seperti itu, engkau akan diberi rasa aman dari takutnya dan engkau diampuni harapannya, yaitu diampuni dosa-dosanya. Itu maksudnya. Sehingga jenengan saya itu dalam kondisi husnul khotimah, itu maksudnya. Makanya dikatakan jangan sekali-kali jenengan saya itu kecuali sedang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nek dino-dino biasa ojo kakean rojane. Nggih. Ini banyak juga loh orang-orang Islam yang begitu, Allah Gusti Allah ki rahmatnya luas kok. Mosok sih kok yang ora diampuni, aku salah-salah sithik ya ora apa-apa lah. Nah gitu. Nek kakean roja niku kakean roja. Niku nggih. Kemudian yang berikutnya nggih. Barang siapa mencintai surga, maka hendaklah ia mencintai kematian. Nah, ini kemarin sudah kita bahas nggih. Maksudnya pripun? Barang siapa yang mencintai surga, mencintai kematian, maksudnya mencintai bertemu dengan Allah maksudnya. Niku wau syaratnya nggih. Ya kita kan ketemu juga butuh bekal nggih. Jadi mencintai kematian maksudipun jenengan rajin ibadah. Sebab dengan rajin ibadah jenengan mati ki yo siap-siap wae. Niku maksudnya. Ini orang rajin ibadah lah harap siap pripun. Diceluk aja saiki urung siapan gitu nggih. Gila lagi. Saya juga merasakan begitu ya ibu-ibu semuanya. Nah, kemudian dikatakan nggih, tidaklah membenci kematian nggih, kecuali dua golongan. Nggih. Ada dua golongan yang sangat membenci kematian. Yaitu yang pertama orang yang tidak beriman pada hari akhir. Ini sebab tersendiri di dalam kitab ini, tidaklah membenci kematian kecuali salah satu dari dua orang ini. Yang pertama adalah orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Menurutnya tiada kehidupan dan kenikmatan kecuali di dunia ini. Sebagaimana Allah menerangkan karakter mereka di dalam Quran surah Al-Baqarah 96. Jadi nanti buka Quran surah Al-Baqarah ayat ke 96. Sebenarnya ini ayatnya mulai dari 94 nih. Mulai dari 94 menerangkan tentang dua golongan orang ini. Ini menikah mungkin jenengan nanti bisa baca. Ada yang mau baca? Al-Baqarah 94 sambil latihan tahsin. Siapa yang mau baca coba? Di masjid lain jamaahnya saya suruh baca itu. Monggo Bu diwakili Bu, dibaca Bu. Al-Baqarah 94. Tepangi mboten? Di masjid lain gitu metodenya, masing-masing nanti disuruh baca satu-satu. Kayaknya jadi kelingan di rumah. 94 awal halaman. Nggih, betul. إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنعوا الموت إن كنتم صادقين. Baca artinya dibaca. Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Nah itu jadi itu ceritanya orang-orang Yahudi mengatakan akhirat ki apik.
Akhirat untuk kami, kalian tuh nggak dapat akhirat. Jadi perlu tahu, orang-orang Yahudi itu menganggap kita itu seperti binatang, itu semuanya. Jadi orang Yahudi itu menganggap selain orang-orang Bani Israel adalah pelayan mereka, dianggap seperti kambing dan lain sebagainya itu. Maka turun ayat ini. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Gitu. Jadi nek kowe bener yakin akhirat kowe arep nggo kowe njaluk mati saiki, kata Allah, katakan untuk kepada mereka, suruh minta mati sekarang. Enggak mau mereka minta mati. Coba yang sampingnya baca yang berikutnya, ayat berikutnya. Belum bisa. Sampingnya lagi. Belum lancar. Artinya aja, artinya 95 artinya. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka, dan Allah mengetahui orang-orang zalim. Nah itu. Wala yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Jadi mereka tuh nggak mau mati. Jadi orang-orang yang meyakini bahwa yang namanya kenikmatan itu hanya di dunia saja, oh jenenge wong ngertine mong dunia tuh kan sak pol-pole. Gini apa nggih? Pokoknya nang dunia gue seneng-seneng, sing nonton, sing dolan, sing ini, karena dia nggak yakin sebenarnya dengan kematian. Coba jenengan pahami ayatnya nggih. Nek jenengan tenanan ngertos bahwa kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang sesungguhnya, yang nikmat yang sesungguhnya, yang semua kenikmatannya nggak pernah terlukis dan terbayang hari ini, nggak bisa. Kita membayangkan apa tentang surga pasti keliru. Sebab apa? Belum terlintas sama sekali. Apapun yang jenengan bayangkan tentang surga hari ini pasti keliru. Orang Yahudi mengatakan itu untuk kami, enggak untuk kalian. Maka kemudian Allah katakan Muhammad kepada mereka, nek tenan kowe yakin bahwa di sana baik, mintalah mati sekarang. Mereka mengatakan enggak. Mereka enggak mau mati. Mereka enggak mau mati. Ayat berikutnya 96, coba. Siapa yang mau baca? Dilanjut lagi jenengan, bu, gak apa-apa, bu. Pakai Arabnya lagi. Oke. Ini biar gak ngantuk ini. Berarti udah plus itu, harus beli kacamata plus. Hayati. الذين أشركوا أحدهم لو يعمرون ألف سنة وما هو بمعجزه من العذاب إن العذاب أن يعمر wallahu ya'sirul lima ya'malun. Terakhir belajar tasin kapan? Masih terus belajar tasinnya? Malam Jumat. Jadi harus terus di itu intinya murojaah. Di sini itu Masya Allah Mas Vano kemarin juara loh di provinsi. Jadi bisa untuk pada sekali waktu Mas Vano suruh baca di depan panjenengan, kan sudah tartil nih. Jadi di syaratnya mudah sebenarnya, pokoknya terus-terusan baca gitu. Terus-terusan baca. Wala tajidannahum ahrasun nasi ala hayati wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanati wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ay yu'ammar, dan seterusnya. Jadi di situ dikatakan dan mereka kalau disuruh mati enggak mau. Mereka mengatakan saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Begitu. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu semuanya? Jenengan kan terbatas hidupnya, gini Bang.
60-70 tahun saja dan jaluk 1000 tahun tetap rusak mono. Maka orang-orang muslim itu adalah orang-orang yang lebih memilih rekoso saiki ketimbang sesuk. Sekarang harus tahan diri, kudu tangi wengi, kemudian kudu golek duit kesel-kesel kudu disedekah ke. Masya Allah ini. Kalau bukan orang-orang yang mengingat kematian, nggak bisa ibu-ibu semuanya. Jadi Masya Allah. Masya Allah gitu. Jadi jenengan yang sudah ngaji seperti ini, ayo memandang dunia itu ringan saja. Dunia itu benar-benar bekal untuk akhirat kita. Jangan dipol-pol ke di dunia untuk seneng-senengnya. Nah itu, kita sampai pada halaman 162 kalau di kitabnya. Sudah lumayan banyak kok ini, sidik-sidik. Nah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekarang kita masuk ke bab sholat. Kemarin sudah membahas tentang masalah najis. Sekarang saya membahas masalah alat untuk bersuci. Kita agak lompat-lompat nih, supaya apa namanya jenengan belajarnya bisa termotivasi. Karena kita 2 minggu sekali nih, jadi memang harus banyak waktu di rumah untuk belajar lagi. Perlu jenengan tahu nih, saya itu kalau belajar itu sampai di stop sama istri saya. Gitu. Ini orang di stop ya bablas tekan esuk sinau terus. Kalau sudah baca itu mulai misalnya kayak gini pulang baca itu jadi nek ditut kayak tekan esuk ora turu. Makanya jenengan lah tidaklah sampai seperti itu, tapi belajar itu penting. Kita dulu sudah pernah belajar tentang hadas kecil, diselesaikan dengan apa? Sucikan dengan apa? Wudhu. Kalau hadas besar dengan mandi. Sekarang alat untuk bersuci baik hadas kecil maupun hadas besar apa? Air, betul, air. Air yang mana yang boleh untuk bersuci? Ini saya bahas kenapa malam ini? Karena kemarin istri saya cerita, salah satu murid tahsinnya itu baru nikah, janda, di Seribitan, baru nikah. Kemudian ibu-ibu yang lain bercerita, aku katanya dari janda, kon nikah meneh aku wegah. Lah kenapa bu? Wegah kudu isu-isu tangi adus meneh adem. Gitu katanya. Saya bilang sama istri saya, kenapa nggak disampaikan ilmunya? Memangnya mandi harus pakai air dingin untuk bersuci? Jadi ternyata masih banyak yang pengertiannya mandi harus pakai air dingin. Jenengan pripun pengertiannya? Apakah boleh jenengan mandi besar, mandi cuci pakai air hangat, boleh nggak? Boleh nggak? Yakin boleh? Yakin? Boleh nggak? Hukum asalnya air musyammas namanya itu makruh. Saya sebutkan ini. Jadi air itu untuk bersuci itu ada 7 macam. Air yang untuk bersuci ada 7 macam, yaitu air hujan, air laut. Air laut termasuk nih. Air mata air sumur. Air hujan, air laut, air sungai, air mata air sumur. Kemudian air salju dan air es. Air es turun hujan es kemudian dicairkan jadi air, itu namanya air mutlak. Nah, air ini yang 7 jenis ini boleh untuk bersuci sepanjang tidak berubah sifatnya. Apa sifatnya? Warna, bau, dan rasa. Nanti kita akan bahas. Karena ada air suci yang tidak mensucikan. Tetapi dimaafkan jikalau memang harus seperti itu. Contoh misalnya air kemasukan kayune mambu, bisa nggak? Ada nggak kayu yang bau? Bisa toh? Nah yang seperti itu tetap air mutlak, tetap air yang boleh untuk bersuci. Yang tidak boleh itu kalau nyampur, namanya air mutaghayyir. Jadi yang pertama air mutlak. Jadi air yang boleh untuk bersuci adalah air mutlak yang 7 jenis itu, dan tidak berubah sifat-sifatnya. Kalau jenengan ke daerah Gunung Kidul, kerasa banget nih belajar tentang air, karena mereka cuma berkurang banget air. Suatu ketika saya pernah ke tempat teman saya di Wonosari itu, mau ke belakang nggak jadi, saya nggak tegel lihat usidik banget banyunya. Ditahan-tahan nih sampai turun ke bawah lagi. Jadi bila sifat asli penciptaannya kok berubah, maka ia tidak lagi disebut sebagai air mutlak dan hukum untuk bersucinya tidak bisa. Makanya kita harus perhatikan bahwa ada air mutlak yang kecampuran sesuatu sehingga berubah fungsinya. Kemudian air yang kedua air musyammas.
Air musyammas adalah air yang anget disebabkan karena hangatnya sinar matahari. Nggih. Contoh jenengan nampung teng toren-torennya misalnya dari aluminium nggih misalnya. Kemudian panas banget mataharinya itu. Kemudian jadi hangat to niku. Nah, yang hangat seperti itu hukumnya makruh untuk bersuci. Nek ono air liyane, yo liyane jangan itu. Paham nggih? Nah, ini kadang-kadang disalah mengerti oleh ibu-ibu, nek ngono mau banyu hangat ora entuk makruh. Sehingga kalau dia mau bersuci harus pakai air dingin. Makanya ada cerita tadi. Ada cerita tadi makanya. Coba jenengan rampung haid jam 11 malam. Jenengan mandi jam berapa? Isu apa wengi kuwi? Harusnya kapan harusnya? Ya malam itu juga. Kan jenengan masih sholat Isya. Kalau jenengan kemudian mandinya pagi, jenengan kehilangan sholat Isya, dosa besar. 500 tahun perjalanan selisihnya. Bayangkan. Alasannya nopo? Adem mustahil. Kan boleh pakai air hangat. Jadi air musyammas itu hangat karena sinar matahari, bukan karena kompor. Paham ya? Jadi kalau hangatnya karena dimasak oleh kompor itu bukan air musyammas. Air musyammas itu kenapa makruh? Karena secara kesehatan ini bisa menimbulkan penyakit belang-belang, penyakit trotol-trotol nih loh. Jadi air panas yang panasnya karena sinar matahari langsung yang di dalam logam, maka dia bisa menimbulkan penyakit belang-belang. Makanya menjadi makruh hukumnya dipakai untuk bersuci. Paham ya? Tapi nek dia ngau kompor, sebab jenengan dalu-dalu nek orang nganggo banyu hangat yo iso loro tenan, maka jenengan yo silahkan pakai air panas. Maka saya sampaikan ke istri, dikondoni ibu-ibu itu. Jangan karena alasan itu, yo ne adus yo adus. Jangan alasan dingin gitu. Paham ya? Dan saya ingatkan sekali lagi, kalau jenengan selesai jam 12 malam haidnya, tenan jenengan pun bersih, maka sudah wajib kembali hukum buat jenengan untuk sholat. Nggak boleh jenengan nunggu pagi baru ayo sesuk sisan wae bar subuh sisan atus sisan sholat subuh. Nah ini masalah ibu-ibu semuanya. Saya tanya ke ibu-ibu, ternyata masih banyak loh yang sesuk sisan Pak Ustadz. Ini masalah ibu-ibu. Bayangkan, jenengan tahu nggih, ketika Isra Mi'raj berapa Allah perintahkan kita sholat? 50 waktu. Gini apa nggih? 50 tuh? Berarti nek ben Rasulullah nggak ketemu Musa alaihissalam, awake dhewe iki sholat setiap per setengah jam adan. Gitu? Wong nek ping duwe 24 kan 48 jam 24 nek 50 waktu berarti kurang dari setengah jam adan meneh. Apa artinya? Allah tuh cinta banget dengan sholat. Kemudian Rasulullah turun ketemu Nabi Musa, kata Musa alaihissalam, Muhammad minta keringanan sama Allah tuh. Inna ummataka la tuti' dzalik. Sesungguhnya umatmu enggak bakal kuat 50 waktu. Nek sak waktu kaya dhuwur petang rakaat, 200 rakaat, gini apa nggih? Gini apa nggih? Maka kemudian Rasulullah naik. Ya Allah minta keringanan, jadi 45. Gitu? Naik lagi. Jadi 40. Naik lagi 35 sampai akhirnya tinggal 5. Ketika 5 pun Musa alaihissalam mengatakan, inna ummataka la tuti' dzalik. Sungguh umatmu nggak akan kuat 5. Sebab Bani Israel umatnya Musa alaihissalam kurang dari 5. Saja masih bolong-bolong. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, saya sudah malu sama Allah. Maka kemudian ada suara memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya setiap satu waktu bernilai 10 waktu. Berarti nek jenengan head rampung jam 10 ini ora sholat isya, jenengan kelangan 10, bukan kelangan siji. Nggak main-main ibu-ibu semuanya. Jenengan setelah dengar ini, jangan sampai jenengan berhenti malam kemudian tidak mandi dengan alasan dingin. Air hangat kok boleh. Nggih. Ora Ustaz, aku mau banyu malah seger, malah HP. Ini cetha malahan, nggih. Jadi itu jenis air yang kedua, musyammas adalah air hangat karena sinar matahari langsung dan ditampung di logam selain emas dan perak. Nek jenengan wong sugih banget penampunge emas boten napa-napa. Nek penampunge perak boten napa-napa. Nek wesi ya selain emas dan perak maka itu namanya air musyammas.
Jenis air yang ketiga adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Kalau air yang pertama apa? Suci dan mensucikan, ada 7 macam. Yang ini suci tapi tidak mensucikan, ada 2 macam, yaitu air yang mutaghayyar dan air yang mustakmal. Apa air mutaghayyar? Air yang berubah sifat-sifatnya. Contoh, banyu di galon, banyu sumur digodhog, dicampur karo susu, dadine air susu. Nikulah suci kali suci, tapi nggak boleh untuk bersuci. Aku wong sugih Ustaz, aku adus wengi banyu susu ben awakku apik, sisan grujukan mandi junub. Angsal mboten? Mboten angsal. Sebab niku air suci tetapi tidak mensucikan. Air teh suci tapi tidak mensucikan. Nggih? Saya dipahami sampai di sini? Itu suci nggak itu? Suci dengan dahar kok, dengan unjuk. Tapi nggak boleh untuk bersuci. Bagaimana air galon? Air galon termasuk air mutlak. Boleh. Jadi orang sugi banget. Wes pokoknya aktus nggak banyu galon. Sisan sing asli, akuane sing asli sisan. Itu mutlak, boleh. Itu bukan mutaghayyar. Nah, yang kedua, air yang suci tapi tidak mensucikan adalah air mustakmal. Apa air mustakmal? Air yang sudah digunakan untuk bersuci. Banyu wis nggo wudu ditampung nggo adus. Angsal mboten? Mboten angsal, namanya air mustakmal. Air yang sudah membawa dosa dari panjenengan. Jenengan kalau air wudu set niku lak setiap tetesan dari air wudunya panjenengan menghilangkan dosa panjenengan. Ngene apa nggih? Maka di antara manfaat sholat ini kita bicara adalah mencerahkan wajah. Jadi jenengan repot-repot tuku perawatan wajah 5 yuto, ketahuilah yang mencerahkan wajah itu wudu panjenengan. Itu langsung Allah yang beritahukan, bukan main-main. Bukan main-main. Jadi itu itu air yang ketiga. Sekarang bagaimana kalau misalnya jenengan nampung air, kemudian wudu kecipratan. Banyune kecipratan itu. Ini berarti kan banyune kecipratan air mustakmal. Gini apa nggih? Kalau jumlah airnya banyak, itu nggak masalah. Banyak itu berapa? Lebih dari 2 kulah. 2 kulah itu berapa? Ukuran bak swidak ping swidak. Ini 2 kulah. Jadi makanya jangan kalau bikin bak agak gede, jadi ini aman. Sebab air dalam bersuci ada 2 macam, air sedikit dan air banyak. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kulah. Kalau kurang dari 2 kulah, maka kalau kecipratan yang mustakmal bisa berpotensi tidak bisa dipakai. Tetapi sekali lagi, yang nyiprat tadi itu kalau sedikit banget itu nggak masalah sebenarnya, walaupun tidak 2 kolah, karena tidak merubah sifatnya. Tapi kalau lebih dari 2 kolah tidak masalah. Itu Jadi air bekas untuk bersuci namanya air mustakmal. Jadi beradus ditampung, wadus meneh, ayo boten angsal. Ketok enak niku tersiajib kok niku. Suci kan, tetapi tidak mensucikan. Kemudian yang keempat air mutanajis, yaitu air yang kecampuran najis. Nah, ini makanya ada istilah air banyak dan air sedikit. Nek airnya sedikit kena najis, tai cicak misalnya, apa tai tikus, maka tidak boleh untuk bersuci. Tapi kalau lebih dari 2 kolah, maka boleh sepanjang tidak merubah sifat-sifatnya. Misalnya, naudzubillah, kena letong kebo misalnya, dalam jumlah yang banyak, walaupun airnya banyak berubah sifatnya, maka tidak boleh untuk bersuci. Paham Jadi secara asal kalau tidak berubah sifat-sifatnya itu maka boleh untuk bersuci. Tetapi kalau kurang dari 2 kulah, walaupun tidak berubah sifat-sifatnya, tetap nggak boleh untuk bersuci. Makanya jangan perhatikan betul kalau jangan mau bersuci. Tapi sekarang pakai keran pakai keran, insya Allah aman wong toronnya ketutupan sesuatu toh buatan dilebuni tikus, buatan di ini cicak kan, buatan insya Allah. Makanya dalam Islam itu yang namanya bersuci itu menjadi bagian yang penting. Nah, ini tentang bab air Jadi ada berapa air? Ada 4 macam air suci dan mensucikan, air musyamash yang hangat tadi itu, air suci tidak mensucikan, dan air mutanajis. Air suci mensucikan ada 7. Air hujan, air sumur, air laut, air mata air, air sungai, kemudian air es, air salju. Itu termasuk air mutlak.
Kemudian musyamas yang dihangatkan karena sinar matahari. Yang tidak mensucikan adalah air mustakmal dan air mutaghayyir dan air mutanajis yang nomor 4. Baik. Kita lanjutkan yang terakhir. Kita belajar tentang masih di seputar sholat. Saya sampaikan tentang manfaat atau keutamaan memperbanyak jumlah sholat. Keutamaan memperbanyak jumlah sholat. Jadi ibu-ibu semuanya yang hadir malam hari ini tolong perhatikan bahwa jenengan sing pun ngaji niku mboten namung mandeg teng sholat fardu nggih. Mboten namung mandeg teng sholat fardu. Dados jenengan niku minimal nggih. Nek pun ngaji niku minimal diusahakan 40 rakaat itu minimal. Mboten wajib nggih, mboten wajib tetep 17 nggih. Tapi jenengan mengusahakan minimal 40. Nggih menika minimal niki. 17 rakaat salat fardu, 12 rakaat rawatib, qobliyah ba'diyah. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, 2 rakaat sasampunipun maghrib, 2 rakaat sasampunipun isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Totalnya 12 niku. Yang muakkadah ada 10, yang ghairu muakkadah ada 2 di situ. Ini adalah riwayat Ummu Habibah, seorang istri Nabi Muhammad SAW yang meriwayatkan, sejak saya mendengar dari Nabi Muhammad SAW tentang sholat ini, saya nggak pernah tinggalin. Tuh, nggak pernah tinggalin. Kemudian plus sholat dalune 11. Berarti pinten niku? 40. Nek jenengan ketambahan sholat duha 8 pun 40. Nek jenengan ketambahan suruh pun 50. Jenengan ketambahan yang lain, maka betul kalau Imam Ahmad itu dalam kondisi sehat 300 rakaat, nek lagi sakit 100 rakaat. Jadi mungkin bayangkan akeh men enggak. Kalau jenengan itu udah praktek itu enggak banyak. Jenengan akan merasakan, aku kok senengannya dilit sholat begitu nanti. Dan jenengan akan diberi kebahagiaan luar biasa karena perbuatan jenengan itu. Oke. Di dalam Quran surah Yunus ayat ke-62 sampai 64 dikatakan, Masya Allah, saya itu kalau baca tentang surat ini saya itu nangis ibu-ibu. Sampai hari ini pun sepertinya nggak kuat kalau untuk menerangkan seperti itu. Dan jangan baca sendiri dulu di rumah. Tentang apa sih definisi walinya Allah? Walinya Allah itu bukan orang yang bisa terbang di atas langit, bukan bisa berjalan di atas langit. Walinya Allah adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah. Ketahuilah ibu-ibu semuanya. Barang siapa yang menjadi walinya Allah, maka kalau dia disakiti oleh orang lain, Allah langsung yang mengumumkan perang dengan orang yang menyakiti itu. Dan dengan tiang soleh, dengan walinya Allah, ada orang nyakitin jenengan perlu balas. Langsung Allah katakan, aku umumkan perang dengannya, dengan orang yang menyakiti orang soleh itu. Makanya ngatur satu jenengan ketemu orang soleh, jangan disakiti hatinya, bahaya itu. Karena Allah marah betul kalau ada orang menyakiti orang soleh. Siapa orang walinya Allah? Orang yang rajin ibadahnya, kelihatan kesolehannya, bukan dukun nih, bukan yang pinter nih, bukan wong sing saged mabur, bukan. Di dalam Quran surah Yunus 62-44, walinya Allah adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu walinya Allah. Nanti kita bahas di lain waktu. Nah, kemudian di antara keutamaan memperbanyak sholat, menika Rasulullah menjadikan sholat tempat mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat sholat yang ke-6 ini. Yang ke-6 nanti saya bertahap, saya sampaikan ke jenengan. Saya bolak-balikannya dari satu sebenarnya. Yang nomor 6, Nabi Muhammad SAW menjadikan sholat untuk mengadu kepada Allah. Dalilnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 45-46. Ini kalau bisa jenengan agak-agak sedikit hafal. Buka Bu, coba Bu, 45-46 Al-Baqarah. Itu dibaca gampang itu. Coba dibaca. Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 45-46. Yang ikut belajar tasin siapa lagi? Semuanya ikut belajar tasin ya? Di rumah dibaca nih, diulang-ulang di rumah. Atau ada yang mau baca itu pendek gitu? Itu pendek banget itu. Gak apa, salah itu nggak apa-apa, jangan takut. Keliru itu nggak apa-apa. Empat lima, 46. Itu aplikasinya pakai apa itu? Pakai Quran belajar.
Ini nanti dibaca di rumah ya nggak apa-apa. Wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Allah berfirman, jadikanlah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Dan itu berat kecuali kagem tiyang ingkang khusyuk. Nih, jadi ibu-ibu semuanya, bapak semuanya, setiap kita itu kasih problematik. Di kehidupan ini pasti mengalami, entah dari anak kita, suami kita, ekonomi kita, macam-macam lah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang kita diciptakan oleh Allah untuk diuji dengan berbagai macam soal. Maka Allah perintahkan wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Sungguh yang demikian itu berat kecuali kagem tiyang ingkang khusyuk. Sinten sing khusyuk? Ayat 46-nya. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nggih menika tiyang-tiyang ingkang sadar sepenuhnya bahwa kita itu akan balik kepada Allah. Tiang niku mboten saged khusyuk sebab rumangsa niku ora arep balik kali Gusti Allah. Nek jenengan rumaos krasa tenan arep balik kali Gusti Allah, jenengan khusyuk. Maka di antara cara mendapatkan salat khusyuk adalah shollu sholata muwadiin. Salatlah sebagaimana salatnya orang yang hendak mati. Itu. Nanti ya ingat terus loh, salat subuh. Ya Allah. Nek aku mati bar salat subuh iki. Maka jenengan pasti akan Allah. Itu ngerasa betul itu. Dulu saya punya kebiasaan di waktu saya masih tinggal di Berajan. Ada ibu-ibu yang sampai dia pengurus Muhammadiyah. Sampai telepon ke saya, tuh Ustaz, saya itu sudah tua, baru merasakan sholat khusyuk itu ketika kemarin jenengan imam itu sholat tarawih. Kita tuh satu keluarga nangis, katanya dia bapak, ibu dan anaknya ikut semua waktu itu. Kami itu nangis, sholat sepanjang sholat katanya. Karena sebelum sholat saya sampaikan shollu sholat muwadi. Ibu-ibu semuanya, bapak semuanya, sholatlah sebagaimana sholatnya orang yang hendak meninggal. Bisa jadi nanti malam kita meninggal, nangis semua. Jadi kebetulan saya praktek itu. Saya selalu mengusahakan agar kalau menjelang sholat saya menghadirkan keadaan di mana mungkin saja saya mati setelah ini. Kan mungkin saja, gini apa nggih? Mungkin saja. Apalagi kalau sudah sepuh kan sudah dekat. Kita nggak tahu ibu-ibu semuanya. Ya itu tadi itu malah sengaja mati isi nom. Gitu. Apa ya niat? Apa ya niat mau nih kan jurang niat ujuk-ujuk ketimbalan setan. Beles piye niku. Gini apa nggih? Belakangan saya dengar orang mati pada masih muda-muda. Terakhir kemarin ada yang yang 51 tahun, yang kemarin 27 tahun. Subhanallah. Subhanallah. Maka berhati-hati. Nah, Rasulullah menjadikan sholat untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza hasabahu amrun, ketika dia mboten sekecawatine ambil air wudu sholat. Makanya orang sholat itu sholatnya banyak, ibu-ibu. Mesti seorang orang sholat itu mesti sholatnya banyak. Sebab apa? Rentek-rentek mboten benak ambil air wudu sholat. Begitu. Itu yang kami ajarkan di keluarga juga begitu. Saya dengan istri selalu mengingatkan, nek ora penak ati gek wudu sholat. Nek koyo ngono sholat kita otomatis banyak. Jadi kan nggak akan kaget bahwa kok ono wong sedino 100 ya. Ada banyak teman-teman saya yang sudah sangat sukses secara finansial, orang sibuk direktur, sholatnya di atas 100 rakaat itu nggak sedikit ibu-ibu. Justru kadang-kadang orang yang nggak sibuk malah sedikit sholatnya niku pripun. Wong samsoyo sibuk niku malah samsoyo kathah. Sholatnya sebab apa? Rumangsa di dalam kesibukan itu ada banyak soal. Sibuk iki, ya Allah, iki ora tekan yo, ambil air wudu sholat. Kok ora tentrem yo, ambil air wudu sholat. Begitu. Makanya dengan sudah ngaji semua malam hari ini, udah dengar nggih bahwa yo nek wong wis ngaji niku yo 40 ki enteng lah. Nggih. Tadi pagi ada yang bilang sama saya nih, yang orang BPK, Ustadz, kok cuma 40 Ustadz? Berarti duha dihitung Ustadz. Nek saya sholat duha, ya bagus sekali, masya Allah. Nih. Jadi hitungan 40 itu 17 sholat wajib, 11 rakaat sholat malam, dan rawatibnya 12. Padahal rawatib juga ada banyak sekali. Gini apa nggih? Rawatib yang 12 itu kan yang lazim. 4 rakaat sebelum asar ada nggak sholat? Ada ibu-ibu. Rahimallah. Allah merahmati sing sinten kemawon sholat sakderenge asar petang rakaat. 22. Bayangin. Kemudian Rasulullah bersabda, nggih.
Sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib. Liman syaa kata Rasulullah. Salat sak durunge maghrib. Salat sak durunge maghrib setelah adzan maghrib nih. Maka silahkan salat bagi yang berkehendak. Demikian juga sholat isya, sak durunge isya enten sholat. Bapak Ibu. Makanya orang sudah ngaji, sholatnya harus banyak. Mugi-mugi ini bisa menjadi pengingat kita semua yang hadir dan menjadi rajin di dalam sholat. Dikatakan oleh Rasulullah, aqrabu mayakunul abdi mir rabbihi wa huwa sajid. Waktu paling dekat seorang hamba kepada Rabbnya adalah ketika sujud. Fa'aksiru doa, maka perbanyak doa waktu itu. Nah ini yang disampaikan malam hari ini masih banyak sekali yang kita pelajari. Kita bersabar, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa diamalkan, insya Allah. Kita minta kepada Allah. Terus belajar, jangan berhenti, istiqomah, tetap belajar walaupun mungkin kita belum pinter, nggak masalah. Apalagi belajar tahsin yang sabar. Saya kemarin bulan gantiin ngisi istri saya kalau tanggal 1 kan ngisi di Salaan tuh. Saya gantiin karena istri saya kebetulan Fatimah lagi demam, saya ngisi. Saya sampaikan tentang istiqomah ngaji karena ibu-ibu ada yang aduh aku khusus orang bisa celat wae, orang rampung belajar tahsin panjang pendek orang bener kabeh. Enggak apa-apa. Niatnya sampai selesai. Pokok enek mati lu rampung sudah dianggap rampung insyaallah. Sing penting jangan ampun ngantos mandek. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan sambil santai monggo.